Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya di channel RG Official ya. Dan buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like video ini dan share ke sosial media kalian agar banyak teman-teman yang mengetahui ya atau memahami bagaimana konsekuensi pinjol yang sebenarnya, agar tidak terjadi lagi kejadian yang sudah-sudah ya, gara-gara hutang pinjaman online dan tekanan dari DC pinjol sehingga beberapa teman-teman mengakhiri hidupnya dengan cara singkat ya. Saya berharap jangan sampai ada lagi yang seperti itu ya. Aplikasi pinjam online yang sekarang itu ada 104 ya yang berizin ataupun terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ini di list resmi OJK, update terakhir di per 17 November 2021 ya. Dari 104 pinjaman online yang sudah berizin ataupun terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ini, tidak semuanya yang mempunyai DC pinjaman online ya. Walaupun mereka sudah mempunyai DC ya, tapi ada beberapa yang tidak mendatangi debiturnya. Ya mungkin ya belum ya, kita tidak tahu ke depannya. Di sini saya juga tidak mengetahui betul ya faktanya seperti apa saja pinjaman online yang ada DC-nya ataupun tidak ada DC lapangannya. Tetapi di sini saya akan memberikan sesuai ya pengalaman dari teman-teman yang masuk ke grup kita ya ataupun melalui Japri ke saya. Saya berharap kepada teman-teman jangan terlalu dipikirin ya. Mau DC itu mau datang atau tidak, wilayah mana saja yang didatanginya ya, atau aplikasi apa saja yang ada DC-nya, nggak usah terlalu dipusingin ya. Oke, inilah daftar pinjaman online yang sering mendatangi nasabahnya ke rumah ya. Di sini yang pertama Rucup ya. Rucup ini sebelumnya saya update terakhir itu Rucup ini belum pernah ya ada yang didatangi. Tentu beda pengalaman teman-teman yang lain, silakan komentar ya. Dan yang kedua Dana Rupiah. Yang ketiga Uku, ini yang tidak ada DC lapangan ya, maksudnya yang belum pernah mendatangi nasabahnya. Yang keempat Dana Bijak, kelima Kredit Indonesia, keenam Pinjam Yuk, 7 KTA Kilat, 8 Indodana. Indodana ini pernah ya, pernah sebar data, maksudnya sebar data itu menteror di luar kondar, di luar kontak darurat, maksudnya menghubungi darurat kontak ya. Karena memang ada beberapa pinjam online yang legal ini dia tiba-tiba merubah aksesnya, yang sebelumnya aksesnya camilan, kamera, mikrofon, lokasi, dan tiba-tiba mereka merubahkan perizinan menjadi daftar kontak, diakses juga. Itu ada kami. Rupiah cepat juga itu pernah. Tetapi ketika misalnya ada teguran, mungkin ada yang melapor ya, nasabah melapor ke OJK bahwa pinjol legal ini mengakses daftar kontak juga. Nah, tiba-tiba mereka mengubah perizinannya kembali. Dan yang ke-9, 36 kredi, ke-10 Bantu Saku. Ini Bantu Saku juga pernah sebar data, maksudnya menghubungi menteror daftar kontak. Ya. Yang ke-11 Prima, yang 12 uang mie, 13 cash wagon, 14 uang teman, 15 dompet kilat, 16 pinjam duit, 17 pinjam gampang, 18 Relin Syariah, 19 Esikes ini wilayah Jabotabek ya. Yang lain belum pernah. Yang sering daerah Bekasi dia. 20 Kredito, 21 Bocil, 22 Cairin, 23 Ada Kami, 24 Pinjaman Go, 25 Saya Modalin, 26 Pinjamin Win, 27 Danafik ya. Dan yang di sini ada DC lapangan berarti yang sering mendatangi debiturnya ya. Di sini terkandung cakupan daerah. Di sini yang pertama Kredit Pintar itu di Kabupaten Malang seringkali, di daerah Bandung, di daerah Bogor, daerah Bekasi karena cukup luas juga jangkauannya. Mereka ada cabang juga di beberapa daerah ya. Namun daerah Sumatera ya atau jauh jangkauannya dari daerah Jabotabek itu jarang ada teman-teman yang didatangi ya. Jadi mereka sesuai juga ya biaya transportasi mereka untuk menuju debitur dan jumlah tagihannya berapa. Yang kedua cash cepat modal nasional ya. Yang ketiga ada Pundi. Ada Pundi ini ada DC-nya di Bekasi, pernah didatangi DC-nya. Untuk daerah lain belum pernah. Biasanya dia mengirimkan surat-surat apa ya, penagihan surat somasi seperti itu ya. Yang keempat Julo, 5 Optima, keenam Finmas. Yang ketujuh ini tadi Rucup sudah ya. Rucup ini ada di daerah Bekasi dia.
Selain dari itu belum pernah Shopee pinjam juga Bekasi, hampir merata daerah Jabodetabek ya. Dan yang di sini yang jangkauannya luas ini ya, Home Credit Indonesia. Home Credit Indonesia ini sebenarnya bukan terdaftar sebagai fintech dia, ya sebagai pembiayaan. Cuma di sini saya masukkan karena banyak teman-teman yang juga bertanya daerah mana saja yang sering didatangi HCI. Yang kedua di sini Kredipu. Yang ketiga Aku Laku, 4 Shopee Pay Later, 5 Mau Cash, dan 6 Tunaiku. Ya, sama Tunaiku ini juga sebagai pembiayaan ya, bukan terdaftar di fintech. Makanya HCI ya dan Tunaiku itu tidak ada di list OJK karena mereka terdaftar sebagai pembiayaan, perusahaan pembiayaan bukan sebagai fintech. Yang lain itu OVO Pay Later ya, ada DC datang yang enggak belum merata. Jadi sebenarnya kalian tidak usah terlalu pusing DC-nya datang apa tidak ya. Saran saya jika kalian didatangi DC-nya, tetap tenang, santai saja. Bila perlu dibuatkan kopi ya. Jangan terlalu ketakutan sama DC-nya. Saya mengerti kalian bukan sebenarnya takut sama DC ya, karena takut malu ya diketahui tetangga. Di sini cuma bedanya ya tidak akan mungkin semua orang yang tidak pernah hutang ya. Tentu semua orang pernah hutang. Tentu caranya saja yang berbeda ya. Jadi jangan malu sama misalnya didatangi DC ya, apalagi takut. Jika didatangi ya silakan tanya dari mana ya. Dari PT Pinjol, dari PT apa, mana suratnya, surat penagihannya mana, identitasnya sebagai debt collection mana, seperti itu saja. Jelaskan apa adanya. Misalnya mereka melanggar SOP-nya, ya seperti merampas barang, tindakan kekerasan, ya segera laporkan ke pihak kepolisian. Jangan terlalu panik berlebihan, takut DC datang. Ini banyak sekali yang bertanya, bang daerah mana saja, apakah pernah didatangi, apakah ada DC lapangan. Jadi yang terpenting nggak usah ngurusin itu. Datang nggak datang ya terserah mereka. Itu kan banyak ya dari teror dari DC, misalnya saya akan mendatangi Anda, saya akan konfirmasi ke RT, ke RW, ke kantor lurah terdekat mengenai hutang Anda. Sejauh ini saya tidak pernah menemukan teman-teman yang seperti itu. Mereka jika datang ya datang langsung, jarang mereka berbuat janji. Jarang mereka menjelaskan saya akan datang jam 12 siang ini, sore ini, jarang. Biasanya kalau mereka datang, datang saja. Sesuai daerah dia. Misalnya di daerah terpencil ya, jauh dari kawasan kantor mereka, mereka nggak akan datang. Itulah yang bisa saya berikan ya untuk saat ini. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung di grup Telegram, silakan langsung saja klik link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi video ini ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Silakan komentar jika ada pengalaman teman-teman ya. Itu saja, saya undur diri Bang RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.